Start Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavata Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So question answer sessions, no? So question answer session after that you have to rest, no, for today. No? Tomorrow's we start. Jadi ini sesi Q&A ya. Sekarang setelah sesi Q&A ini nanti Anda pulang, Anda istirahat ya, supaya besok lebih. So questions, so any question can ask, no? Boleh nanya pertanyaan apapun ya. Sore, saya mau nanya, apakah dengan meditasi keluar masuk napas atau anapanasati itu membuat kita tuh lebih sensitif terhadap eh, frekuensi orang lain? Contoh, misalnya kebetulan kita mau ke dua tempat, salah satu tempat ada yang tempat yang dekat tapi ada tempat yang jauh. Nah, yang saya alami itu waktu itu pikir mau ke tempat teman, tapi saya pilih tempat yang jauh. Saya nggak tahu kenapa, kayaknya orang ini lebih membutuhkan saya. Dan pas saya sampai di situ, memang ada orang yang anaknya memang digigit ular. Dan saya datang di waktu yang tepat. Itu aja Pak, saya dong. Thank you. So, the question is, can Anapanasati meditation makes the people more sensitive to other people's frequency? Like at the time, for example, his experience, there are two places that he can go. One is near, one is far, but he eventually go to the furthest one, to the far place, because see he cannot get a feeling. He also doesn't know what, but after arrive at the time at the place, uh turns out there is someone got incident by bitten by a snake and then needs his help like that. So is it also one of the sensitiveness that he have because of the Anapanasati meditation? So understand? I don't know. Sensitive Anapanasati. What are the Because in Indonesia maybe someone believe like meditation can make you more sensitive. You can know other people frequency like mind frequency like that maybe. But I don't know this. Asking to other people. Any question, right? Ya, saya nggak tahu ya, mungkin tanya ke orang lain lebih bisa ya. Karena saya udah nggak bisa melihat ada hubungan, maksudnya nggak ada hubungan antara Anapanasati dengan frekuensi kayak gitu. Jadi saya udah nggak jawab. Possibility is because the concentration power, samadhi. Anapana meditation produces samadhi, right? And then in number one, the Seattle, no, he practiced every day Anapana meditation. No, at the time he has concentration. At the time he know. No, sometimes he met with the on the way his friend. He say, no, tomorrow you will die. Really dying like that. I don't know how he know. No, no. Be careful. Tomorrow you may be dying. But no belief. But yeah, really dying.
At that time, many people afraid to him to see. This concentration power, you know. Tapi kalau konsentrasi bisa jadi ya, karena di Myanmar ada satu cerita ya. Jadi ada satu biku ya. Limen, limen, Oh, limen. satu umat ya. Hmm. Dia nggak tahu, dia mungkin punya konsentrasi. Jadi ketika itu dia bertemu satu orang, dia bilang ke orang ini, hati-hati, kamu besok meninggal, gitu. Terus si orang ini nggak percaya ya kan, tapi rupanya besok beneran meninggal gitu. Dia jadi si orang ini bisa tahu dia bakal meninggal atau enggak gitu. eh, Salah satunya disebabkan oleh konsentrasi, bisa jadi gitu ya. Cuman ya setelah itu orang-orang nggak mau deketin dia gitu. So Buddha also, he practiced anapana meditation. Every Buddha practice anapana meditation. Every Buddha, not one Buddha. No, he got the jhana. No, he got jhana. No, pajana, sakajana, tajana, fojana. According to Stokatnaya. No. After that, he also no continue the abhignana also. No, second power. Puvenivasanusati abhignana, dibachaku abhignana. No, after getting anapanajana. No, this is especially for the bodhisattva. No, because last life, no, every bodhisattva, no, he born in mother womb. He also checking that all universe, no, who is higher than me, no, and then they never see the one higher than him, like, and then they have the they have to speak out. I am, no, the highest in the world, like that. No? Every Buddha, not yet Buddha, no, Bodhisattva, at the state Putujana. At the time, many universe has Arahant, Brahma, Anagami, Brahma a lot. But Bodhisattva, he declare, I am higher than all. So this is a special quality for Bodhisattva. Even though state Putujana, no, he cannot see anything higher than him. So Anapana also like that. Bodhisattva Anapana is very powerful. No? Karadiku, the second power. Understand my meaning? Mm. Mm. Ya, jadi Anapanasati tapi ya. Anapanasati itu semua calon sama Sang Buddha pasti melatih Anapanasati. Dan sebelum mencapai sama Sang Buddha, semua bodhisatta itu masuk dalam Anapanasati ya. Jana, jana keempat gitu ya. Nah, jadi um, setelah setelah masuk ke dalam Anapanasati jana keempat, setelah itu juga langsung disusul dengan pengetahuan langsung, yaitu abinya gitu. Jadi bodhisatta setelah keluar dari Anapanasatinya langsung dapat abinya, dibaca kunyana ya, pengetahuan mata adikodrati, mata dewa. Kemudian pubeniwasanusati nyana gitu ya, pengetahuan untuk melihat kehidupan masa lampau ya. Nah, tapi dari awal memang bodhisatta adalah makhluk yang spesial. Jadi di kehidupan terakhirnya setelah baru dilahirkan, baru keluar dari rahim ibunya, bodhisatta langsung ini kan langsung berdiri ya kan, langsung mendeklarasi bahwa dirinya adalah yang paling tinggi di dunia. Tidak ada yang lebih tinggi darinya gitu. Padahal bodhisatta ini masih seorang putu jana pada saat itu ya, belum capai sama Sang Buddha. Dan di dunia sebenarnya pada saat itu juga banyak anagami Brahma, arahata Brahma juga gitu. Jadi Brahma-Brahma yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami maupun arahat itu ada. Cuman Bodhisatta tetap mendeklarasikan dirinya sebagai yang paling tinggi. Ini adalah kualitasnya seorang Bodhisatta gitu. Dan oleh karena itu juga makanya Anapanasatinya Bodhisatta bukan Anapanasati yang biasa. Hmm.
Okay, this question. Pertanyaan selanjutnya, oke. Silakan. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apakah bodhisatta itu bisa perempuan? Kedua, bodhisatta kan dia bisa apakah bodhisatta masih bisa melanggar sila, kemudian terlahir di 4 alam menyedihkan? Itu aja. Terima kasih. So there are 2 questions regarding the bodhisatta, Zedo. The first is, can a bodhisatta be a woman? After definite prophecy, every bodhisatta a man, then never the female. Jadi setelah mendapatkan ramalan agung, semua bodhisatta itu cuman bisa terlahir laki-laki. May. No, female or may. Animal also may. Jadi laki-laki ya. Jadi this is the Bodhisatta animal. second question. Mm. So can a bodhisatta broke a sila and then reborn as Apayavi? Yes, but not go the Awiji and Lokandra. 2 hair nourish. No, other hair possible. Because you can see that Temi Chataka. Temi come from the hair. Bodhisatta Temi. Bodhisatta Temi come from the hair. From the other time he know, or I receive the kinship, I will go to the hair again. Other time he not speak the whole life. The whole life he pretend he is like the not speaking person like that. It's because he know he come from hair. Why he go to the hair? Because before hair he a king. Because the king he reached to the hair. So if at the time he is the prince or the one king like that. So I received my father generation. I will be go again hair. So he think like that. So he not speak the whole time. He pretend. They meet. Temi. 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 Jadi Temi ya. Jataka. Tadi ya yang pertama, bodhisatta setelah mendapatkan ramalan agung selalu terlahir sebagai laki-laki gitu. Baik itu laki-laki, dewa juga laki-laki, binatang juga yang jantan ya. Yang kedua, bodhisatta masih bisa melanggar sila dan masih bisa terlahir di alam apaya, bahkan di neraka juga masih bisa gitu. Cuman dua alam bawah yang bodhisatta tidak pernah bisa terlahir itu adalah di alam neraka Awici dan juga di Lokantarika Niraya, di neraka yang di antara 3 semesta gitu. Neraka yang gelap itu nggak pernah. Selain itu masih bisa. Jadi salah satunya di Jataka bernama Temi Jataka. Pada saat itu bodhisatta baru keluar dari neraka gitu ceritanya. Jadi dia mengingat kehidupan masa lampaunya. Dia baru terlahir dari neraka menjadi manusia gitu. Tapi sebelum dia masuk neraka, dia terlahir sebagai seorang raja. Jadi kehidupannya ya dari raja, habis itu masuk neraka. Habis itu lahir lagi sebagai seorang laki-laki, pangeran di saat itu. Dia adalah pangeran dan calon pewaris tahta. Nah, tapi karena dia mengingat dua kehidupan yang masa lampaunya dia adalah raja gitu. Jadi dia berpikiran bahwa kalau saya nanti mewarisi tahta ayah saya menjadi raja gitu. Nanti saya balik lagi ke neraka. Jadi dia nggak mau seumur hidup dia berpura-pura gitu. Dia pura-pura sebagai seorang yang bisu supaya nggak dikasih tahta gitu. Next. Pertanyaan selanjutnya. So for your knowledge, every bodhisatta after getting definite prophecy, he never reached the Arupa world, Arupa Brahma. Okay, that's great. Jadi untuk info tambahan,
seorang bodhisatta setelah mendapatkan ramalan agung, dia tidak pernah juga terlahir sebagai arupa Brahma ya. Brahma tanpa materi. So he reached animal life, but very small animal never happen. Small animal is smaller than the quail. And Jadi kalaupun terlahir sebagai binatang, tidak pernah terlahir sebagai binatang yang lebih kecil daripada burung puyuh. so in the Beta War, he reached, but two kind of Beta War he never reached. No, very the hungry, very hungry Beta. Oh, baca. No, this Beta never reached this level. Very hungry because a lot of dana parami, right? Even though he will be Beta War, he can eat. Yeah. Yeah. Other one I forget. Other one is I forget the name. I will see the book. No. Ya, jadi juga kalau terlahir sebagai peta, ada dua jenis peta yang bodhisatta nggak pernah. Neja Tanika. Oh, we burning the fire. Neja Tanika. And I remember. No need to see. Oke. Jadi dua jenis peta yang tidak pernah bisa ya bodhisatta terlahir sebagai itu. Yang pertama adalah peta yang selalu kelaparan gitu. Peta yang sangat kelaparan tuh nggak mungkin. Karena bodhisatta punya dana parami yang banyak gitu. Jadi walaupun sebagai peta masih nggak kelaparan. Yang kedua adalah sebagai peta yang selalu terbakar dari Nija Nantika peta. So he may read the hair, but Awiji and this Lokantarika hand never reach. Jadi kalau masuk neraka, dua neraka tidak pernah bisa, yaitu Awici dan Lokantarika Niraya. Yeah. Never become the gay. Nggak pernah jadi gay. Homo. Never female. Nggak pernah perempuan juga. Okay, for your knowledge. FYI ya. So gay is a no bodhisattva, surely. Ya. Jadi FYI, kalau ada yang gay itu bukan bodhisatta pasti. Okay, another question. Pertanyaan saya. Ini saya mau minta penjelasan tentang kan ada kata sati ya. Itu yang dimaksud sati itu konsentrasi dalam meditasi atau gimana ya? Karena jana kan salah satunya itu ada kata sati juga ya. Ya, terima kasih. So he want to know the explanation about sati because we heard a lot that sati, like someone who attained jhana, also they say he have a sati. Is it sati is some kind of concentration or something? Sati is one of the Jitisika, Metta. Satiya aramana pariketva penyaya nupasati. Satiya aramana pariketva penyaya nupasati. This meaning is that sati is like the hand. By mindfulness, sati, the pariketva taking the harmful. The penya is like eye. Eye is like wisdom, and see that or this which one or this harmful like that. No, penyaya anupasati. Anupasati is the realized. So at the time, so mindfulness support, no, to the wisdom. So anapanasati also like that. Anapanasati also. Anapanasati, this sati is a mindfulness, no. This sati, no, taking this breathing object. And that wisdom know this breathing is an in or out. So they work in together. But sometimes only sati, only no wisdom also has. No, this jnana sampayutta citta. No? Jnana vipayutta. Yeah. Jnana vipayutta. Yeah, jnana vipayutta. But sati is always associated with a beautiful mind.
Hmm. Hmm. Jnana Vipayuddha. Ya. Jadi sati ini kalau secara teknikalnya Sedih alamana perigi pinyaya nupasati. ya, jadi secara teknikalnya sati ini adalah satu jenis faktor batin, ya, satu jenis faktor batin yang bisa membantu untuk memunculkan panya gitu. Jadi ada istilah tadi ya, Satya Aramana Parika Hetwa. Satya Aramana Parika Hetwa. Jadi dengan sati maka objek itu diterima, dipegang gitu. Ya, setelah itu panyaya anupas sati. Panyaya anupasati. Panyaya anupasati adalah setelah itu panya atau kebijaksanaan muncul untuk merealisasi objek tersebut, untuk menembus, untuk mengetahui objek tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini ibarat sati itu adalah tangan. Jadi ketika kita mau melihat sesuatu dengan jelas, pertama kita perlu menggunakan tangan gitu kan untuk mengambil objeknya. Setelah objeknya sudah dicapai, maka dengan mata kebijaksanaan itu baru kita bisa memahami objeknya gitu. Nah, jadi di sini sati muncul dengan fungsi untuk membantu kebijaksanaan merealisasi objeknya. Walaupun sebenarnya ada juga kadang ketika seseorang muncul sati, tetapi tidak ada kebijaksanaan juga ada. Secara abhidhamma disebut sebagai kesadaran yang tidak berasosiasi dengan pengetahuan atau jnana vipayutta citta ya. And also sati also in the eight Meghinga, there's a samasati we call samasati. Right mindfulness. No? Right mindfulness. No? So sati are always associated with the kusala and no kriya only. No? Not the akusala. No? So therefore, even though there is a mecha ditti, mecha sankappa, mecha vayama, mecha samadhi, never mecha sati. No? No? Never mecha sati. So because that you remember that your girlfriend is another sati. Remember the girlfriend. Yes. Some people say, "Oh, I remember you. I remember you." But remembering girlfriend is not the sati. Just the possession. No. Never mecha sati. And never mecha. No. Only samasati. Di sati ini juga termasuk dalam salah satu faktor faktor jalan ya. Faktor jalan mulia berunsur 8 ya. Nah, di sini yaitu sama sati kan. Perhatian yang benar. Ya. Jadi dikatakan bahwa sati ini tidak pernah bisa muncul bersamaan dengan yang aku salah. Jadi sati itu hanya bisa muncul untuk yang kusala maupun kiriya. Kiriya itu maksudnya bagi para arahat gitu ya. Nah, di sini ada istilah-istilah seperti orang bilang micha micha diti, Mecha ditti, mecha sankappa, micha sangkapa, mecha vayama, mecha samadhi. Possible. micha diti, micha sangkapa, micha wayama, micha samadhi, tapi nggak pernah ada micha sati. Ya, karena satu sati nggak pernah bisa muncul bersamaan dengan yang aku salah. Jadi ini juga pengetahuan ya, kalau misalnya Anda mengingat pacar Anda gitu ya, itu bukan sati saat itu muncul. Itu cuma persepsi aja. Yeah. Some people mecha samadhi very good. No, they are play game, watching the game, and playing gambling without eating. Also, they can play. They are samadhi very good. This called mecha samadhi, no samadhi. Ya. Ada orang yang konsentrasi salahnya itu sangat kuat gitu ya. Jadi mereka bisa seharian bermain game gitu ya, atau seharian
nonton video atau seharian bermain judi gitu, bahkan nggak perlu makan gitu. Ya, Jadi naik. semalaman penuh berjudi gitu ya. Tanpa perlu makan, tanpa perlu tidur gitu. Kata Sedo konsentrasinya bagus sekali. Understand sedih. Ini paham ya, Thank Sakti you. ya? Boleh nanya lagi? Boleh, boleh. Waktu kita meditasi, saya suka dengar tuh hati-hati apa piti ya. Itu akan menghambat kita. Nah, saya nggak jelas itu apa yang dimaksud itu. Terima kasih. Yeah. So he heard that during meditation, sometimes piti can disturb to the concentration, but he doesn't understand what is this piti meaning and how can it disturb the concentration. Too much pity maybe disturbance because pity is emotion. Because emotional condition. Sometimes we translate emotion. So, but direct translation is joy or rapture. No, many translation are pity. No, but there are 5 kind of pity. No, so any pity is not disturbance. No, some pity only disturb. Some pity are support concentration also. There are in the jhana pheta, there is a pity. Vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. No? Too much pity also no go. Too much pity. No? At the time, pity is emotional nature, right? So at the mind not stable because they are disturbing the concentration. So at the time, according to Bojinga, no, this piti, viriya, piti, and dhamma vichya. No, these are one side. No, this ethic group. Dhamma vichya, samojinga, viriya samojinga, piti samojinga. This three is the ethic side. No, they made the mind the active. Another side is the pasati samojinga, samadhi samojinga, and upekha samojinga. The three is quiet, quiet side. Have to balance these two groups. At the time, sati samojinga important. Sati is he make balance these two groups. At the time, piti are not so strong. At the time, not disturbing. Ya, jadi piti itu kalau secara terjemahan langsungnya itu berarti kegirangan, keriangan, ya, kegembiraan ya. Nah, tapi kadang kita bisa sebut juga piti itu adalah semacam perasaan emosional gitu, perasaan yang emosional. Nah, di sini piti sebenarnya bisa mendukung untuk konsentrasi. Bahkan piti itu adalah salah satu faktor jana. Jadi ketika seorang mencapai jana ya kan, jana yang bawah itu salah satu faktor yang ada di dalam jananya itu adalah piti. Nah, dan juga ada 5 jenis piti ya. Berdasarkan kekuatannya itu 5 jenis piti ini juga tidak mengganggu gitu. Tapi piti itu karena dia memiliki sifat alaminya itu seperti meluap-luap beremosional gitu ya. Makanya kadang kalau pitinya terlalu kuat dia bisa mengganggu konsentrasi malah. Nah, secara pembahasan Sambojangga, pembahasan berdasarkan faktor-faktor pencerahan gitu. Kan ada 7 faktor pencerahan ya. Nah, 3 itu adalah sisi yang aktif. 3 ini apa? Yaitu Dhamma Wicaya dan Wirya dan Piti. Dhamma Wicaya analisis terhadap fenomena. Kemudian Wirya itu adalah semangat. Piti adalah kegembiraan tadi. Ini adalah sisi yang aktif. Ini yang membuat batin selalu bangkit gitu. Kemudian ada 3 lagi yang di sisi pasif, yaitu adalah samadhi, pasadi, dan UPK. Samadhi itu konsentrasi, pasadi itu ketenangan, UPK itu keseimbangan. Ya, 3 ini membuat batin seperti
diam gitu. Nah, kalau salah satu sisi ini berlebihan, maka pencerahan nggak bisa dicapai gitu. Jadi kedua sisi ini harus seimbang. Oleh karena itu kita butuh sati sebagai pengendalinya gitu. Sati sebagai penyeimbang antara dua sisi ini. Gitu. Itulah bagaimana PT bisa membantu konsentrasi, PT juga bisa membuat mengganggu konsentrasi gitu. Karena sisinya beda. Gitu. Terima kasih. Tadi masih penasaran dengan pertanyaan di atas dan jawabannya juga. Dari tadi kan kita mendengarkan semua pengalaman-pengalaman yang mungkin kita alami dalam meditasi ya. Eh, Tadi saya juga terbengung-bengong. Ini kapan kita bisa merasakan tahapan-tahapan seperti itu? Yang jelas saya tadi juga begitu saya ada temuan-temuan misalnya cahaya-cahaya bermacam model cahaya ya sampai yang saya bilang tadi. Nah, guru saya do bilang konsentrasi ke nafas ya. Nah, untuk merasakan temuan-temuan tadi, sedangkan kita juga harus ditekankan untuk konsentrasi kepada nafas. Kapan bisa kita menyimpulkan seperti yang guru saya do sampaikan itu? Kita penasaran dari tadi ngomongin itu mulu. Sedangkan cahaya ini cukup genit menggoda supaya kita pangling sama ini. Terima kasih. So Sedo, he's still curious about the explanation during the interview time. So Sedo explained a lot of phenomena may arise like the lights and the nimitta like that. Yeah. So he feels like this is some high achievement for the meditation, right? And then he also sometimes see the lights like the many variants of light, blue light, yellow light, like that. And then, but when he see this light, Shadow say to him that he has to pay more attention to the breathing in. So when can he see the light? When can he take this achievement? Like that? This achievement is later we can use later, not now. So nimitta is stable. At that time, light also more powerful. At that time, we more emphasize the breathing in, breathing out, and then the concentration also higher. Finally, mind resort to the nimitta. No, automatically. At that time, the concentration is more and more higher. At that light also brighter. No? So such kind of light we will use for the vipassana meditation time. No? And also for other meditation also like Metta Bhavana. Under the light you can see the many beings. No? Sometimes you can see the Deva also, ghost also, Peta also you can see under the your life. At that time your meditation, Metta Bhavana is very powerful. No? Seeing the living being. No? So later we have to use this light. No? But this light are not yet powerful, we cannot use. No? Have to wait. A concentration to be perfect. Ya, jadi terkait cahaya atau nimitta gitu ya. Ini sebenarnya nanti akan dipakai. Cuman nantinya itu maksudnya adalah ketika nimitta itu nanti akan sangat kuat gitu. Dia akan menjadi stabil dan dia juga bisa memproduksi konsentrasi yang kuat juga dan menyebabkan cahayanya jadi kuat gitu. Nimitta yang kuat ini juga bisa membuat pikiran batin itu otomatis tercerap ke dalam nimitta tersebut. Sehingga ini yang disebut sebagai keadaan jana. Nah, itu dari sisi nimitta. Cahayanya juga akan dipakai nantinya. Jadi cahaya dari konsentrasi ini setelah setelah dari Anapanasati nanti bisa
dipakai untuk meditasi yang lain gitu. Seperti misalkan untuk masuk ke dalam wipasana, cahaya ini bisa dipakai untuk melihat berbagai fenomena yang tadinya sulit terlihat oleh mata biasa, sulit terlihat oleh kebijaksanaan biasa gitu. Tapi dengan bantuan dari cahaya konsentrasi ini, maka objeknya jadi lebih jelas. Terus juga bisa dipakai untuk misalkan meditasi meta bawana. Meta bawana kan eh, ketika memiliki cahaya konsentrasi tadi, kita juga bisa melihat makhluk-makhluk yang tadinya tidak terlihat oleh kasat mata gitu ya. Seperti dewa, peta, Brahma gitu ya. Tapi ketika menggunakan cahaya konsentrasi yang kuat, maka nanti para dewa dan sebagainya itu bisa terlihat. Dan dengan demikian bisa mengembangkan meta kepada makhluk-makhluk selain manusia gitu. Nah, tapi cahaya maupun nimitta itu cuma bisa dipakai kalau mereka sudah kuat. Sementara belum kuat, maka harus dikembangkan konsentrasinya terlebih dahulu gitu. Yang nantinya konsentrasi ini yang menyebabkan mereka menjadi kuat gitu. Oleh karena itu, saya menyarankan ketika ada cahaya muncul, ya cahaya yang belum kuat itu belum bisa dipakai, jadi lebih fokus ke nafas aja untuk mengembangkan konsentrasinya. So therefore, so like coming, so I recommend that to emphasize that your meditation object only, because we cannot do two business one time like that. No? So and also no need to remove the light also. No, light always appear, never mind. Light always appear. No? But we more emphasize that breathing in, breathing out. No? At the time light also more there like that. Without no respect our meditation object, just see the light. At the time light are not stable. Maybe reduce and maybe disappear. No? Because our concentration is drop at the time. No? So for example, maybe some people they are work, no? 1 month you can get maybe salary, maybe 10 million rupiah, you can get the salary. No? So you should save this money. No? No? If you use this 10 million rupiah you use, your money maybe disappear, right? You should save. No? Save. No? Right? Yeah, focus to work. And many months, many years, you are saving money or more, and then you can do your own business. No, this your achievement. How use your achievement. Anapana unlimited also like that. Light also like that. No, first time you use light or like dogon like that. Understand my meaning? Mm. So do not enjoy the light. Yeah, first time be patient. You are focus your business only fast. You are anapana meditation anapana only fast. Nah. Mm. Ya, jadi makanya saya menyarankan untuk memperhatikan nafas, lebih perhatikan ke nafas, ya karena itu tadi cahayanya masih belum cukup gitu. Dan juga kita tidak bisa melakukan dua hal sekaligus ya. Jadi memperhatikan cahaya dan memperhatikan nafas gitu. Nah, kalau kita dengan cahaya yang belum kuat kita langsung perhatikan, maka cahayanya nanti akan hilang. Dia karena kan cahaya itu datangnya dari konsentrasi. Kita perhatikan ke cahaya, nggak ada konsentrasi, cahayanya makin redup dan hilang gitu. Nah, jadi dikasih perumpamaan seperti misalkan Anda punya satu pekerjaan. Satu pekerjaan ini bisa menghasilkan 10 juta misalnya per bulannya. Nah, ketika Anda mendapatkan gaji tersebut, apakah 10 juta ini langsung Anda jajankan gitu? Kalau Anda langsung jajankan, maka 10 jutanya langsung hilang kan? Oleh karena itu, Anda jangan jajankan dulu. 10 juta ini Anda simpan, fokus pada kerjaan Anda. Nah, jadi setelah Anda fokus pada kerjaan, nanti kerjaannya makin menghasilkan 10 juta lagi, 10 juta lagi, lama-lama dikumpul makin banyak uangnya. Setelah uangnya itu banyak, Anda bisa mengembangkan bisnis sendiri. Inilah pencapaian yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi sama halnya ketika Anda memperhatikan nafas, nantinya muncul cahaya.
cahaya ini jangan langsung diperhatikan walaupun dia menarik gitu kan. Dapat 10 juta pertama itu kan menarik ya, langsung dijajankan gitu. Jangan. 10 juta ini disimpan. Artinya ketika memperhatikan nafas dan muncul cahaya, walaupun cahayanya muncul itu jangan dibuang. Cahayanya jangan disingkirkan. Anda walaupun ada cahaya, Anda tetap lebih fokus ke nafas gitu maksudnya. Nanti cahayanya juga bakal makin kuat, nimitanya juga makin bakal kuat gitu ya. Konsentrasi kan makin tinggi gitu ya. Nah, pada saat itu nantinya baru dia bisa membuahkan hasil gitu. Yeah, in Myanmar, some people, no, they made a work, but they can get a salary maybe 1,000 US dollar. After that, he stopped his work. He used 1,000 US dollar until the finish. After finish, he do work again. Yeah, lazy. No, he got the 1,000 US dollar salary. He spent this 1,000 US dollar to be finished. No. After that, only he work again like that. Some people meditate also like that. So light coming, he not respect their meditation object. He stop their meditation object. He just enjoy the light only. At that time, light also slowly reduce and disappear. At that time, only we restart again his anapana. Mhm. Jadi ada cerita ya di Myanmar itu katakanlah ada seorang umat gitu ya. Dia satu pekerjaannya itu bisa menghasilkan 1.000 US dollar ya. Nah, jadi setelah dia kerja dan dapat 1.000 US dollar ini, dia berhenti kerja. Dia habiskan waktunya untuk menghabiskan 1.000 US dollar tadi. Sampai udah habis, dia baru kerja lagi. Ulang dari awal gitu ya. Jadi sama halnya seperti itu, kadang ada meditator yang dia pertama meditasi, kemudian muncul cahaya. Setelah muncul cahaya, dia nggak lanjut meditasi, dia nikmati aja cahayanya gitu. Sampai lama-lama cahayanya makin redup, hilang. Dia mesti ulang lagi anapanasati dari awal gitu. Sedih. Hello, Saido. One question. When someone is about to die, is it good to pay attention on the breath in, breath out? And then after he die, where is that going to bring him? Is it a good place or another questions? How do we make sure that when someone die, his consciousness already left the body? Because I heard before that a good meditator, the consciousness will stay in the body even if the body is already dead for a pretty long time. Because nowadays, when someone died, the family take him to a dead people place. I don't know what it means, the name. And then immediately the people there already put formalin to the body. And if the consciousness still there, he will suffer, right? So how do we know that to make sure that the consciousness already left the body? So dying, yeah. If he can mindful, he can pay attention, breathing out. This is a good habit, no? But another is second question is some people not yet die at that time. Not yet die meaning is he unconscious only, like coma, like that. No, he not really he not yet die. So because sometimes they are recover again. But some people they think this person already died, but he not yet died yet. So because this condition, like your second question is, so therefore, no, he recover again. Some people in the cemetery only they recover again like that. Come back whole like that from the cemetery to the home. Because he not yet dying. Not really dying. Yeah, coughing, yeah. Yeah. So how we know he died or not? There's a question, right? Okay, you translate. Tadi pertanyaannya ya. Saya lupa. Saya kira saya mesti translate pertanyaannya ke saya tuh.
Ya. Jadi tadi pertanyaannya ada dua sebenarnya. Yang pertama itu apa tadi? Ya, jadi kalau seorang momen ketika dia menjelang kematian, dia memperhatikan nafas, apakah itu bagus atau tidak untuk dia? Dan kalau memperhatikan nafas, kira-kira bisa membuat dia terlahir di alam mana nantinya gitu. Untuk pertanyaan ini, saya tahu jawabnya. Kalau dia bisa mempertahankan keadaan yang penuh dengan kesadaran, maksudnya penuh perhatian gitu ya, penuh sati ya sampai menjelang kematiannya itu adalah satu hal yang sangat bagus gitu ya. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, nah tadi ceritanya agak panjang. Jadi ada orang yang ada orang yang menganggap bahwa seorang yang meditasinya tinggi gitu ya, dia dia ketika meninggal itu kesadarannya itu masih stay di tubuhnya gitu. Sehingga ketika eh, dia dikremasi gitu kan dia pasti akan merasakan sangat kesakitan gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu ketika seorang meninggal dia beneran meninggal atau masih ada kesadaran yang tertinggal di tubuhnya gitu. Jadi saya dong menjawab sebenarnya kalau masih ada kesadaran di tubuh ya artinya kalau orang itu masih ada kesadarannya dia belum meninggal gitu. Jasad itu belum bisa disebut sebagai jasad karena orangnya masih hidup. Cuman ada beberapa yang mereka sebelum meninggal itu jatuh dalam keadaan koma seperti tidak sadarkan diri gitu ya. Jadi keadaan yang seperti ini kadang orang tidak paham. Dia mengira bahwa orang tersebut sudah meninggal. Padahal dia sebenarnya jatuh dalam keadaan tertidur yang sangat dalam gitu, seperti koma, tidak sadarkan diri sama sekali. Nah, yang nantinya bisa sadar lagi, ya bahwa enggak. Jadi ketika nanti bisa sadar lagi, orang kira loh ini tadi orangnya udah mati kemudian hidup kembali gitu. Padahal bukan, dia memang belum mati dari awal. Cuman permasalahannya adalah kadang orang ada yang dia kehilangan kesadaran seperti itu, jadi orang kira udah mati. Tapi kesadarannya muncul kembalinya pas dia udah di tempat pemakaman gitu. Di tempat pemakaman. Ya, bahkan ada yang di dalam peti jenazah baru sadar. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu orang tersebut apakah jatuh dalam keadaan koma atau beneran sudah mati gitu. So I heard one story, no? This story you read or not, I don't know, but I read the one book, no? So there are two gentlemen, no? They say the same street like that, no? The same street, no? The same name, no? Maybe this gentleman also Jody, another gentleman also Jody, no? Like two Jody, no? They are neighbor. House are very near like that. Now one Jody is a very good character like that. Sila also got, Dana also often he offering like that. Another Jody is a very bad character, always drinking alcohol, killing the animal like that. No, two Jody, no, the same street neighbor, no, each other. One day, one the good character Jody suddenly died. No? Understand, no? No, suddenly died. No, at the time, no, this after 3 days, yeah, after 2 days, I think, after 2 days he recover again. Many family members are crying every day and no, but after 2 days recover again, no, recover again, no. When he recover, another Jody died suddenly, no. So at the time, this recover Jody is play. He reached to the hair. He come back from the hair like that. Wrong person. He calling wrong person. Because same street, same name, right? The calling is the wrong person. Yeah. When he read the hair, at that time the in charge of the hair say, "Oh, you are calling person wrong. Quickly send back. My order is not this person. Another Jody."
He explain. He remember everything. He remember everything. He explained to the family member like that. This is only today. Like that. Okay. Jody. Ya jadi salah panggil gak ya? Ya, jadi ada satu cerita ya, saya udah baca, cuman nggak tahu ini benar atau enggak gitu ya. Cuman ya ceritanya kayak gini. Jadi katakanlah ada dua orang, mereka punya nama yang sama gitu, tapi tinggalnya bersebelahan, tetanggaan di jalan yang sama gitu ya. Nah, katakanlah orangnya bernama Jordi, dua-duanya. Tapi satu Jordi adalah Jordi yang karakternya baik, ya kan? Yang karakternya baik, suka berdana dan sebagainya. Satu Jordi lagi yang karakternya buruk, sering sering mabuk-mabukan gitu ya dan sebagainya. Silanya nggak bagus. Nah, tapi suatu hari si Jordi yang baik ini tiba-tiba meninggal, meninggal ya kan. Jadi eh, keluarganya semua berduka cita gitu kan. Eh, 2 hari di pemakaman gitu ya. Tapi setelah 2 hari itu ternyata Jordi yang baik ini tiba-tiba sadar lagi gitu. Di saat yang bersamaan Jordi yang jahat meninggal. Si Jordi yang baik ini dia setelah 2 hari tidak sadarkan diri tadi, dia pas bangun dia cerita ke keluarganya gitu. Selama 2 hari itu dia masuk neraka. Di neraka dia dengar maksudnya ada percakapan gitu ya seperti kamu memanggil Jordi yang salah. Jordi yang saya maksud bukan yang ini gitu. Yang satu lagi gitu. Maka cepat-cepat kembalikan sana gitu. Maka si Jordi yang baik ini lahir, maksudnya si Jordi yang baik ini sadarkan diri, sedangkan Jordi yang jahat langsung mati gitu. Salah panggil ya. So in this case, many controversial point like that. So what time we can call this person is already dying. Right? So this first Jodi are not yet dying. But according to the Western doctor examination, he already died because they say they are already dying like that. But he recover again. So because this, no, we should not be decide according to the Western doctor way. We should wait 2 or 3 days. Right? So we should wait. We should wait. He really died or not? Yeah. At the time, after 2 days, the body is a decay. That appearance changing. At the time, you can say. But he already died is a body changing like that. Yeah, yeah, before, according to our tradition, never use a refrigerator. Yeah, naturally we are eat a dead body. At the time, 2 or 3 days, sometimes they recover again. Like. But nowadays they already for the refrigerator or yeah, like that. Yeah. Mm. Yeah. The same day. Yeah. 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 So that's dangerous actually. Can kill this person. Mm. Yes. So we cannot say definitely he already died or not. Whether 1 or 2 days. Have to wait. Some Asian people when someone die, they purposely stab the heart. so he die or not he die. Iya. Nggak tahu. Kuno zaman dulu. But you had a vijnana to know other people's mind. No. Buddha time they know lah. Buddha time some people have such kind of power. They have second power. He know other people's mind. They can check they already died or not. Like that. But nowadays we don't have such kind of power, right?
Mm, yeah. Address. Sometimes wrong calling also have wrong calling like that. Mm. So I translate. Jadi makanya ada tradisi ya di Myanmar ya. Tradisi di Myanmar mereka biasanya kalau ada yang meninggal itu dibiarin dulu jenazahnya selama 2 atau 3 hari gitu. Jadi kalau misalnya jenazah ini dia membusuk selama 2 atau 3 hari gitu ya, nah, baru kita bisa tahu gitu. Oh ini beneran sudah meninggal. Karena kadang walaupun secara secara medis didiagnosa secara medis didiagnosa orang tersebut meninggal gitu. Tidak ada denyut dan sebagainya ya kan. Sistem semuanya berhenti, tapi sebenarnya kesadaran masih ada. Artinya dia masih belum meninggal. Setelah beberapa hari dia tersadar kembali, ya kan? Orang medis mengira dia dia ini maksudnya nyawanya balik gitu. Tapi makanya kita sekarang nggak bisa tahu kan. Oleh karena itu di beberapa tradisi mereka tinggalin 2 atau 3 hari tadi. Hah? Before. There is anatomy. Indonesia also has this such kind of tradition. They always eat 2 or 3 days. Iya, iya, iya. Chinese. And Oh, literally, oh, iya, iya. literally all of the Asian Thailand. But, Other than Noya Prominent, they were never there. Literally, but actually for Chinese, they put like that not to be not for conscious again. So the child can pay respect last time, can pray like that. A different purpose. Ya tapi jangan dikasih formalin ya selama 2 atau 3 hari itu. Ya, atau jangan dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya. Kadang kalau zaman sekarang banyak yang kayak gitu, walaupun ditinggalin tapi langsung dikasih formalin atau langsung dimasukkan ke dalam kulkas beberapa hari kemudian baru dibakar atau dikubur gitu ya. Nah, itu kita nggak tahu. Walaupun tadi pertanyaannya 2 atau 3 hari juga sebenarnya tidak menjamin dia cukup waktunya untuk sadar lagi gitu ya. Ya, tapi itu satu tradisi yang bagus lah untuk dicoba gitu. Jadi ditinggalin dulu. Eh, eh, Kadang kalau di zaman dulu, kalau mereka yang punya kesaktian, itu bisa tahu abinya ya, abinya yang bisa membaca pikiran gitu. Mereka bisa tahu seseorang masih sadar atau enggak gitu. Masih punya kesadaran atau enggak gitu. Sudah meninggal atau enggak. Karena ya mereka bisa lihat langsung batinnya. Tapi kalau sekarang kan susah gitu ya. last one, uh I also watch the real the YouTube story. One Western they bought a camera, small camera in the coffin. And then his daughter died. At the time he want to see how his daughter dead body condition changing like that. So he secretly bought that one camera. At the time he see by home. At the time he saw his daughter is moving. At the time he quickly go the cemetery and he take out and then recover, not die like that. Real story, real story. Yeah, yeah, real story. This story in the Western country, in America, I think this story maybe. Secretly, he bought that one camera. Now they very got technology, right? Yeah, CCTV like that. Yeah, one camera he bought. He want to see his daughter dead body, how to change it like Hold the coffin and then they put a rope. that. Mm. This rope at the above the ground, they put one bell. Uh. This person alive again, he can. Good idea. Very far cemetery and home are very far. Nobody camera better. Camera better. Camera can see from for the hole. No, they got technology. Jadi Coffin camera, coffin coffin camera, CCTV. TV. Yeah. Jadi ini ada cerita cerita beneran ya. Saya udah dengar beritanya. Jadi ada satu
ceritanya di satu keluarga ini anak perempuannya meninggal gitu. Jadi setelah ini mereka masukkan jenazahnya gitu ya, mereka kubur, tapi keluarganya ini pengen tahu keadaan anaknya, keadaan jasad anaknya gimana gitu setelah dikubur di dalam tanah. Nah, jadi si keluarganya ini memasukkan satu kamera di peti jenazahnya gitu. Nah, rupanya mereka terus bisa lihat dari rumah gitu kan, keadaan tubuh anaknya. Terus rupanya pas mereka lihat anaknya bergerak gitu, anaknya bergerak, jadi mereka cepat-cepat langsung lari ke kuburan tadi, mereka gali kembali, mereka keluarkan si anaknya ini ternyata masih hidup gitu. Nah, jadi ini salah satu kecanggihan, iya, beruntung sekali gitu. Eh, Sama, iya. Bentar. Terus ya di zaman dulu juga ada mereka kayak gitu kan, peti matinya mereka kasih lubang, terus mereka taruh satu tali gitu, tali yang terhubung sampai ke permukaan tanah, terus di permukaan tanah ini tali ini diikatkan dengan bel gitu, jadi kalau mayatnya masih hidup dia bisa tarik belnya gitu, teng teng teng. Ini kata Sedo, tapi kalau bel kan kejauhan antara pemakaman sama rumah, lebih bagus pakai teknologi CCTV di dalam peti mati. So, Sedo, her question, Sedo. Can so regarding the karma, what is the karma for this person to be alive again? Yeah, this Sulakama support at the time because he not yet died, right? So Sulakama support continuously because he not died. Yeah. Yeah. Ya. Jadi secara karma ini karena karma baiknya itu masih mendukung supaya dia punya jangka masa hidup lagi gitu, Mm. lebih panjang. Hmm. So our question is, usually if someone die, the body becomes cold, like Cold. yeah, colder like that. Mm. So we know this person is die. So if this person still have conscious, is the body still becomes cold like that? Who or want this also Cannot know the determine. keep quiet. Some already died but not yet cold also has. Warm, stay warm. But he already died but stay warm also has. Mm. So warm or cold also sometimes cannot not the key. Right? But already smell coming out at the time. Okay, maybe smell, bad smell. Yeah, decay. Yeah. So we can say after this person become cold, we decide he died lah. Huh? Should not decide. Cold is many conditions because the cold. Ya, karena nggak bisa dipastikan, maksudnya suhu badan mayat itu nggak bisa dijadikan tolak ukur menentukan dia sudah meninggal atau enggak. Ada juga mayat yang walaupun sudah beneran meninggal, tapi tubuhnya tidak menjadi dingin gitu. Tapi ada juga yang karena berbagai faktor tertentu yang menyebabkan suhu tubuhnya berkurang gitu ya. Kita manusia hidup aja juga bisa gitu kan. Jadi suhu nggak bisa. Tapi kalau kata saya tuh kecium bau busuk, itu mungkin bisa dijadikan indikator. According to Abhidhamma is what is called the marana, the dead die. Jivitiriya du pichido. Jivitiriya only cut off at the time we call the die. Jivitiriya. 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 No? One chitisika. This is one chitisika. Jivitiriya. Yeah. So this jivita is not jivita rupa. Right? Especially the chitisika Jivitiriya. Hmm. Both are both. Both Rupa lah. Jivitiriya, Nama Jivitiriya, both. But oh yeah. Okay, okay. Paricedo, so cut off. Cut off. Yeah. Okay. Jadi secara abhidhamma yang definisi dari mati itu apa? Definisi dari mati adalah jiwitindriya pacedo ya. Jadi putusnya
daya hidup gitu. Rupa Jadi, Jivitindriya and Nama Jivitindriya. nah, daya hidup ini ada dua, ada daya hidup secara material. Jadi materi itu juga beberapa memiliki daya hidup gitu ya. Ada juga secara faktor batin yang dinamakan faktor batin daya hidup gitu. Jiwitindriya cetasika namanya. Nah, jadi ketika jiwitindriya cetasika ini lenyap dan tidak muncul lagi gitu ya, itu makanya dikatakan mati gitu. Tapi sama halnya lah, jiwita rupa juga ketika dia terputus, dia maka itu juga disebut mati gitu dan nggak muncul lagi. For Niroda Samapatti person, even those no consciousness, but still has that Rupa Jivitindriya, not yet cut off. He not yet died. Even though no Nama Jivitindriya, no consciousness, no Chetasika, but still that Rupa Jivitindriya. No, any human being also who enter the Niroda Samapatti, Anagam or Arahant, they can enter Niroda Samapatti. But even though no consciousness, no, Niroda Samapatti, no consciousness, no Chitaja Rupa, but still the Kamajaru. At that time, Rupa Jivitindriya still exists. Still exists. Jiwita nawaka. Ya, jadi ada keadaan yang disebut niroda samapati. Niroda samapati ini adalah bagi para anagami atau arahat, mereka masuk ke dalam keadaan ini keadaan yang melebihi jana ke-8 gitu ya. Dan artian ketika memasuki jana ini maka semua kesadaran terputus gitu untuk waktu tertentu. Jadi kesadaran putus dan tidak muncul lagi untuk jangka waktu tertentu, biasanya beberapa hari gitu ya. Tapi walaupun kesadarannya terputus seperti itu, kesadaran terputus artinya faktor batin daya hidup juga tidak ada pada saat itu. Tapi walaupun kesadarannya putus seperti itu, dia masih ada secara materi, disebut daya hidup materi gitu. Rupa rupa jiwita ya, jiwita rupa. Jadi secara jasmaninya masih ada jiwita rupa ini sehingga dia tidak disebut sebagai meninggal gitu. So this Niroda Samapatti person more easy to see because he has Usama Tejo also has, the body temperature also has. Ya, tapi kalau bagi yang niroda samapati ini lebih gampang diketahui karena walaupun masuk dalam niroda samapati tetapi masih ada produksi usama tejo ya. Jadi suhu panas di tubuhnya masih ada gitu. Tubuhnya tidak mendingin. Okay, share Mary now. Dibuka di halaman 18 Daily Chanting. Teman-teman, nanti para yogi dapat mengikuti bersama-sama kasa yang saya bacakan. Mari kita bersiapkan hati dan pikiran kita untuk memohon maaf atas kesalahan yang kita perbuatkan, baik sengaja atau tidak sengaja, dari pikiran, perkataan, maupun tubuh. O kasa wandami bante. Sadhu sadhu sukhi hotu nibbana sapacyo hotu. Mayang katam punya samina anumoditabam. Sadhu sadhu numodami. Samina katam punya mayam databam. Sadhu numoditabam. Sadu sadu anumodami. Okasa dwaratayena katam sabamacayam kamatame bante. Namami kamitabam. Sadu okasa kamami bante. Sukhi hotu nibbana sapacyo hotu. Sharing merit ya. Share Mary sama-sama. Eta weta. Ja ame samba